Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Fauzi dalam mata kuliah Sejarah Perkotaan. Untuk pertemuan yang pertama ini, saya akan membahas tentang kontrak perkuliahan dan rencana pembelajaran semester. Langsung saja, untuk kontrak perkuliahannya, nanti direncanakan, diagendakan, kita akan mengadakan 16 kali pertemuan dengan durasi waktu 50 menit. Adapun karena kita tengah mengalami pandemi COVID-19, maka tatap mukanya secara online. Saya menggunakan media Zoom meeting, dan untuk kelas virtualnya, ini kelas online-nya, tatap muka online. Kelas virtualnya saya menggunakan learning management system, yaitu Google Classroom. Adapun untuk pertemuan tatap muka 16 pertemuan ini, saya tidak akan Zoom selama 16 kali pertemuan, ya, nanti bosan. Jadi nanti saya efektifkan Zoom meetingnya 6 kali pertemuan saja maksimal. Kemudian untuk manfaat mata kuliah sejarah perkotaan, itu sebagai penunjang calon guru sejarah yang mempunyai kompetensi pengetahuan sejarah perkembangan dan pengaruh perkotaan sebagai salah satu peradaban tinggi yang memengaruhi sejarah dunia. Nah, ini. Jadi ada kata-kata pengaruh perkotaan sebagai salah satu peradaban tinggi yang memengaruhi sejarah dunia. Perlu diketahui untuk para mahasiswa bahwa perkembangan peradaban dan kebudayaan besar dunia itu dimulai dari titik yang dinamakan kota ataupun pusat kerajaan yang dinamakan keraton. Nah, keraton ini sendiri adalah sebagai embrio dari perkotaan zaman sekarang. Kemudian melalui kegiatan perkuliahan ini, mahasiswa pendidikan sejarah mampu memperluas pengetahuan, wawasan, dan memahami perkembangan dan pengaruh sejarah perkotaan sebagai salah satu tahapan pengembangan sejarah peradaban dunia. Kemudian untuk deskripsi perkuliahannya, mata kuliah ini mengkaji mengenai dinamika kehidupan perkotaan, mulai dari karakteristik masyarakat pedesaan perkotaan, desa dan kota, lingkungan manusia di desa dan di kota, kelompok-kelompok sosial di desa dan di kota, dan masalah-masalah budaya di desa dan di perkotaan melalui perspektif sejarah. Jadi nanti yang kita pelajari tentang perkotaan itu dilihat dari perspektif sejarah. Kemudian untuk peta materi atau skema materi perkuliahan sejarah perkotaan, saya efektifkan nanti kita melakukan 14 kali pertemuan, yang pertemuan ke-8 dan ke-16 saya gunakan untuk UTS dan UAS. Adapun untuk peta materi dengan materi yang akan dibahas, pertemuan pertama kita akan membahas tentang kontrak perkuliahan dan LPS. Pertemuan kedua kita akan membahas tentang pengertian tentang kota. Materi yang dibahas yaitu meliputi pengertian kota menurut ahli. Pertemuan ketiga juga masih tentang
pembahasan pengertian kota yang akan kita bahas, yaitu kota dari sudut pandang disiplin geografi, ekonomi, hukum, dan sosial. Pertemuan keempat masih pada tahapan pembahasan pengertian kota. Materi yang akan kita bahas yaitu pembedaan jenis-jenis kota. Materi kelima, pertemuan kelima masih kita membahas tentang pengertian kota. Materi yang akan dibahas tentang unsur-unsur pembentuk kota. Pertemuan keenam kita akan membahas timbulnya kota-kota. Materi yang dibahas yaitu kajian tentang kota. Kemudian pertemuan ini ke 6 sampai 678 ini. 678. Kemudian untuk pertemuan 78 digunakan untuk review materi dan UTS. Pertemuan 9 masih kita akan bahas timbulnya kota. Materi yang dibahas kota-kota di dunia, kota-kota tua di dunia Arab, timbulnya kota-kota di India. Materi ke-11 sampai ke-12, pertemuan 11 sampai 12, materi yang akan dibahas yaitu kota-kota di Indonesia, meliputi kota-kota kuno dan penduduk kota di Indonesia. Materi pertemuan ke-13-14 kita akan mempelajari masih pada kota-kota di Indonesia, meliputi perkembangan daerah perkotaan, studi tentang beberapa kota di Indonesia. Untuk bahan bacaan saya menggunakan ini. Mahasiswa boleh berimprovisasi atau menambahkan atau mencari bahan lain yang lebih komprehensif dan lebih menjumlahkan dari bahan bacaan Pak Fauzi tentang sejarah perkotaan. Kemudian untuk kriteria bobot penilaian, yaitu penguasaan materi 40% dari keseluruhan penilaian, kreativitas 40% dari keseluruhan penilaian, kedisiplinan 20% dari penilaian. Kemudian untuk kriteria penilaian saya bagi menjadi 5 tingkatan, A, B, C, D, E. A poinnya 4, ringnya 85 sampai 100. B poinnya 3, ringnya 70 sampai 84. C poinnya 2, ringnya 51 sampai 69. D poinnya 1, 46 sampai 50 ringnya. E 0, poinnya 0, ringnya 0 sampai 45. Kemudian untuk ini pembukuan nilai yang bawah ini, yang UTS, UAS, UTS, kehadiran presentasi, boleh dinegosiasikan oleh para mahasiswa di Google Classroom. Misalkan untuk UAS saya nyatakan di sini 40%, boleh dinego UASnya bobotnya 30, jangan sampai 15% ya. Kalau tidak ya 30. Atau malah ini UASnya 80% Pak, jadi penentuan setidaknya dari UAS. Kemudian untuk UTS-nya 20%, kehadiran 5%, presentasi individu 15%. Untuk RPS-nya RPS-nya sama dengan peta materi. Ya, pertemuan pertama bahas tentang kontrak kuliah, pembagian kelompok saya serahkan pada mahasiswa, dibagi secara adil, tidak usah terlalu ngegepan ya. Kemudian untuk materi kedua, penentuan beberapa pengertian kota. Ketiga, penentuan beberapa pengertian kota. Pertemuan keempat, penentuan beberapa pengertian kota.
pertemuan 5 penentuan beberapa pengertian tentang kota. Kemudian pertemuan ke-6 9 10 11 itu kita membahas timbulnya kota. Pertemuan 12 13 14 kita akan membahas kota-kota di Indonesia. Mungkin itu saja untuk pertemuan pertama. Ada pertanyaan nanti diuji di Google Classroom. Demikian untuk materi pertama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.